Oke, halo teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama saya Ivan Pianis, sang engineer Cubase di Ivan Studio yang selalu memberikan kalian konten-konten yang edukatif, bermanfaat, dan trik-trik atau rahasia-rahasia tentang mixing, mastering, maupun recording profesional. Asik. Oke, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan satu gitar untuk menjawab pertanyaan kalian yang banyak banget juga ditanyakan di kolom komentar. Gimana caranya recording gitar distorsi gitu. Kalau gitar akustik aku sudah beberapa kali membuat, teman-teman, caranya mixing, caranya recording gitu. Nah, sekarang untuk yang gitar distorsi. Jadi ini nggak VST lagi. Kemarin kan aku banyak banget nge-share tuh tentang VST gitar-gitar elektrik, mau distorsi, mau clean, apapun itu kalian cek videonya, itu bagus banget. Kalau kalian yang tidak bisa bermain gitar mungkin, atau kalian lebih suka dengan VST, dengan MIDI, kalian pakai itu, cocok banget buat kalian. Nah, di sini ini adalah konten yang mungkin cocok untuk teman-teman yang gitaris atau teman-teman yang suka ngonten cover pakai gitar, atau yang anak metal, anak rock gitu mungkin. Nah, gitu. Ini akan menjelaskan itu, tapi disclaimer dulu teman-teman, di sini aku bukan gitaris yang jago, aku bukan gitaris yang handal juga, tapi aku hanya ingin menjelaskan step-stepnya itu bagaimana untuk merekam gitar distorsi itu supaya hasilnya maksimal gitu. Oke, teman-teman, langsung saja kita ke projectnya. Boom. Nah, oke, teman-teman, di sini aku sudah menyiapkan beberapa input, padahal baru satu, tapi langsung tak copy. Iya. Nah, di sini ada beberapa input, teman-teman. Kita kasih nama dulu di sini. Nanti aku jelasin, teman-teman. GTR-L. Kemudian GTR-R. Kemudian ini GTR2L. Kemudian ini GTR2R. Nah, di sini ada sementara ada 4 input, dimana nanti akan bertambah lagi, teman-teman. Di sini ada 4 input sebagai input gitar semua, teman-teman. Ini nanti akan sebagai input gitar ini semua. Nah, ini yang paling basic dulu, teman-teman. Yang paling basic dulu yang mau aku tekankan ke kalian nih, yang aku mau tekankan ke kalian. Ketika kalian record sebuah gitar, jangan record hanya satu track. Ini sudah aku teman-teman, sudah aku deklarasikan di setiap kontenku, dimanapun itu, mau live mixing, mau proses rekaman apapun itu, aku selalu ngomong, take gitar jangan cuman sekali, minimal banget itu 4. Kalau aku minimal banget itu 4, 2 itu masih haram buat aku, masih haram kalau 2 itu, minimal 4. Nah, makanya di sini aku bikin 4, minimal 4 track. Kenapa? Karena gitar itu kita bisa explore soundnya itu sebegitu luasnya. Kita bisa panning kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, demi mencapai sound yang maksimal. Oke, stagingnya itu biar lebar, soundnya itu biar tebal. Nah, itu jawaban buat kalian yang apalagi yang seneng metal-metalan nih. Biar tebal karakternya, itu biar garang, biar wah, pokoknya jos lah gitu. Oke ya, jadi sepakati dulu bahwa kalian take gitar jangan males. Take lah lebih dari 2. Semakin banyak semakin bagus. Mau 8, mau 10, mau 12, lebih bagus. Nah, caranya gimana? Nah, nanti kita akan tunjukkan, teman-teman. Mungkin ini videonya akan sedikit panjang, tapi nggak apa-apa ya, supaya kalian jelas. Langkah pertama, kalian tentukan dulu efek suara yang akan kalian gunakan. Mau kalian pakai pedal board, kalian pakai efek eksternal, atau kalian mau pakai plugin. Tentukan dulu. Kalau pakai pedal board, otomatis kalian akan setting dulu tuh di pedal board kalian. Para gitaris-gitaris, aku juga nggak mudeng ya gitu. Kalian akan setting-setting dulu, menemukan karakter soundnya yang bagus, barulah mulai record. Track 1, track 2, track 3, track 4, selesai. Oke? Simple. Kemudian, kalau kita bermainnya plugin, aku bukan gitaris, aku tidak punya
pedal board, aku tidak punya efek, aku tidak punya kodok-kodokan, stompbox dan lain sebagainya, aku tidak punya M simulator dan lain sebagainya. Aku hanya mengandalkan plugin, teman-teman. Nah, terus gimana caranya record dengan plugin? Nah, di sini kita buka mixer, teman-teman. Di mixer Cubase atau apapun itu DAW kalian sama aja. Aku selalu pasang efeknya itu di inputnya, bukan di per track ini ya, teman-teman. Bukan di track 1, track 2, track 3, track 4. Bukan, ini kosong, teman-teman. Ini kosong. Kosong. Nah, seperti hatiku kosong. Tidak ada plugin apapun, tidak ada efek apapun. Tapi efeknya aku masukin di inputnya ini, teman-teman. Nah, ini. Inputnya kelihatan kan di sini ya. Nih. Tuh, gimana ini gedeinnya. Nih, teman-teman. Jadi inputnya loh. Oke, inilah ya, kelihatan lah ya. Nih. Aku pakai amplitude. Ini sebagai contoh aja. Amplitude di sini. Nah, ini dia. Kemudian dia itu akan berada di ketika kita play, berarti dia misal kita buka track 1. Nah, dia udah masuk, teman-teman. Kita samalah langkahnya sama seperti kita pakai pedal board. Kalian para gitaris mungkin lebih ngerti ya caranya nyeting efeknya itu bagaimana. Kompresor dulu, reverbnya, distorsinya di mana dan lain sebagainya, settingan ampli dan lain sebagainya, kalian lebih paham. Nah, di sini aku hanya mau pakai preset aja yang gampang di sini. Amplitude aku sudah pernah review, jangan tanya tentang amplitude ini. Kalian cek videonya amplitude review Ivan Pianis pasti keluar. Oke? Nah, nanti aku taruh di sinilah linknya ya. Gitu. Nah, misal kita pilih apa aja deh, distorsi yang penting. Nah, misal satu contoh ini. Nah, cara rekamnya tuh ya biasa, teman-teman, kayak kalian merekam audio apapun itu, entah vokal, entah apa, tapi efeknya itu jangan dimasukkan ke sini. Karena apa? Akan terlalu berat. Misal 10 track kalian pakai amplitude semua, tak jamin device kalian akan mati. Kecuali kalian memang speknya spek dewa ya, spek sultan. Karena aku device-nya ya biasa-biasa aja, jadi aku tahu diri. Makanya aku akan set soundnya itu sejadi mungkin dulu di inputnya, teman-teman, di sini. Nah, jadi aku akan cari dulu soundnya itu yang enak di sini. Sambil aku main-main. Kayak dikit boleh lah ya. Nah, ketika udah ketemu nih, contoh ini sudah ketemu, jebret gitu kan. Nah, kita rekam satu layer. Misalkan kita rekam di sini ya. Nah, simple aja kayak gitu aja. Nah, kita dengarkan. Nih. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini adalah track yang pertama. Nah, ini kan sudah ada namanya, teman-teman. GTRL atau panningnya itu di left. Itu tuh artinya itu, teman-teman. Jadi misal kita taruh left 100%. Nah, kemudian yang ini GTR right. Kita tarik ke kanan, nih ya panningnya ini ke kanan mentok. Tapi jangan diduplikat kayak gini. Haram, jangan. Lah ini sama saja. Tidak, tapi kalian tik lagi, teman-teman, sama persis. Gitu ya. Kita tik lagi nih. Nah, sama persis kalian tik. Jadi audionya, permainannya sama, tapi audionya itu beda, teman-teman. Jadi menghindari pacing. Nah, kalau in pace nanti audio kalian akan saling mengcancel suaranya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau kalian take ulang seperti ini aman gitu ya. Ini kita dengarkan. Nah, itu dengan satu permainan aja, tapi kita ngepanningnya 2,
2 track, kita bermainnya 2 kali, itu sudah beda teman-teman, dibandingkan kalian ini 1 terus kalian taruh di tengah, di mono. Dengarkanlah kayak gini suaranya. Biasa aja, tapi ketika kalian ini tadi taruh di left, terus yang ini di right, kalian play, alah, dengarkanlah seksama. Dengan ear monitor atau headphone atau speaker kanan kiri stereo, jangan pakai HP, coba dengerin deh, pakai headset kalian dengerin, pasti ini lebih asik teman-teman soundnya. Nah, ini aja udah asik, apalagi aku sebagai engineer atau sebagai arranger, aku itu minimal 4 teman-teman. Aku haram menggunakan 2 track. Aku selalu minimal itu 4. Akan seperti apa coba teman-teman hasilnya? Nah, 4 ini kan sudah LR kanan kiri mentok ya teman-teman. Nah, yang berikutnya ini mau berapa? Nah, itu tergantung jumlah tracknya teman-teman. Semakin sedikit berarti semakin jaraknya semakin jauh. Misalkan ini tadi mentok 100% kiri. Nah, yang ini akan biasanya aku set di 50 kiri. Kemudian yang ini 50 kanan. Semakin jauh 100%, 50% gitu. Tapi semakin banyak, maka ini akan semakin kecil. Misal 100% kiri, 80% kiri, 50% kiri, 30% kiri. Terus nanti yang kanan juga gitu, 100%, 80, 50, 30. Jadi semakin banyak gitu ya teman-teman. Nah, permainannya itu bisa sama atau bisa beda. Bisa sama atau bisa beda tuh gini maksudnya teman-teman. Yang sama itu minimal 2 teman-teman. Kayak ini tadi, 1, 2 sama. Nah, yang track 2 berikutnya, kanan kiri berikutnya boleh sama, boleh beda. Misal, ini kita bermain oktavnya. Misalkan tadi oktavnya di sini. Nah, sekarang kita bermain oktavnya, misal di sini. Gitu ya. Jadi di oktavnya. Nah, sekarang kita coba record di oktav atasnya. Ini ya. Oke, yang kedua langsung, nggak usah lama-lama. Yang R-nya kita rekam. Nah, sekarang kita dengarkan. Nih. Semakin lebar, semakin bervariasi, semakin kaya teman-teman audio kalian. Gitar kalian itu semakin sangar. Nah, biasanya lagi, tambahannya lagi teman-teman. Nih poin kedua atau poin berapa ini tadi selanjutnya. Biasanya efeknya juga aku rubah teman-teman. Misalkan, ini kan udah di take nih. Oke, 4 layer ini dengan efek yang sama. Nah, biasanya aku akan tambah lagi. Nah, makanya aku bisa banyak teman-teman. Itu kan. Nah, ini kita taruh di kirinya 70. Kemudian ini menjadi di kanan 70. Nah, yang ini menjadi 3L. Itu kita taruh di kiri 50-nya. Kemudian ini 3R kita taruh di 50 kanan. Oke, jadi ada 100% kanan kiri. Nih, 100% kanan kiri, 70% kanan kiri, 50% kanan kiri. Tapi untuk yang ini efeknya kita ganti. Nah, kita coba explore lagi soundnya yang mirip, distorsi, sama-sama distorsi mungkin, tapi beda karakter. Pasti kan beda teman-teman. Kalian apalagi yang gitaris itu pasti tahu lah. Nah, misalkan ini hampir sama ya tadi, bulet-bulet gitu. Oh, atau ini teman-teman, misalkan aku pakai
efek lain. Nah, pakai plugin lain. Jadi sini aku pakai kuasa. Gitu ya. Nah, ini aku pakai ini. Misal efeknya yang ini. Nah, ini kan terang teman-teman. Kita adjust. Mau seberapa? Kita cari-cari. Nah, ini. Nah, kita record lagi teman-teman. Kita record, boleh mainnya sama, boleh bervariasi lebih bagus. Kalau kalian gitaris, kalian akan explore misalkan ritmenya di mana, terus kalian isi-isi misalkan, atau kita coba isi ya di sini. Oke, coba kita isi deh. 2, 3, 4. Nah, cuman kayak gitu aja misalkan. Ini ngawur ya teman-teman, contoh aja. Nih. Nah, ini kanan kiri bahkan beda. Tapi kita coba dengarkan hasilnya. Pasti akan lebih kayak suara teman-teman. Nih. Nah, jadi bervariasi. Misal kita tambah lagi, kita copy lagi tracknya, kita hapus, terus yang ini kita copy, audionya kita hapus, kita ubah menjadi 4R. Di sini menjadi 4L, tapi panningnya kita dekatkan lagi, misal minus 20, yang ini menjadi kanan 20. Nah, kita coba dengan permainan yang beda lagi. Misalkan gitu ya. Nah, misalkan permainannya kayak gitu. Terus yang ini. 2, 3, 4. Oke, kayak gitu ya. Nah, ini sudah sangat-sangat profesional sekali, teman-teman. Nih. Oke. Nah, misal kita play sebagai loop lah ya. Kalian bisa isi melodi, kalian bisa isi apa. Nah, ini untuk caranya record gitar versi Ivan Pianis, teman-teman. Jadi, apapun gitarnya sebenarnya tidak harus distorsi. Misalkan clean atau akustik, itu aku selalu record lebih dari satu, teman-teman. Jadi, nggak khusus untuk distorsi, tapi untuk semua genre, semua jenis gitar, semua jenis efek, pasti aku akan record lebih dari 4. Minimal itu 4 layer gitu ya teman-teman. Dan catatannya itu tadi, kalau aku efeknya akan aku taruh di input satu aja, satu input untuk semua channel. Jadi di channel-channel ini tidak ada efeknya teman-teman. Nah, ini akan ringan di gitar kalian. Jadi recordnya itu sudah bahan yang jadi. Kalian sudah karakternya dapat, oh distorsi, oh crunch, oh mau metal, oh mau apalah itu namanya, gitulah. Kalian yang gitaris-gitaris itu yang pakai pedal-pedal. Nah, kalian yang pakai pedal-pedal juga, itu kan kalian akan set efeknya dulu. Recordnya kan tetap sudah hasil jadi. Tidak clean kalian record terus kalian olah lagi dengan efek pedalboard, kan enggak. Nah, ini sama. Fungsinya plugin ini adalah sebagai
sebagai pedal board kalian ibaratnya. Hanya saja ini berupa plugin kan gitu. Jadi ini plugin pedal board kalian satu untuk semua layer. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah track masing-masing track ini jangan di copy paste. Itu yang pertama. Kanan kiri jangan di copy paste. Kalian take satu-satu. Kalau ada 10 layer ya kalian harus take 10 kali gitu. Kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin karakternya kalian bedakan. Dan misalkan ini tadi oktavnya bawah, yang duanya oktav atas, yang ketiganya oktav tengah, terus yang ketiganya fill, atau misalkan ngisi-ngisi ritme yang berbeda atau polanya yang berbeda. Jadi permainannya pun juga dibuat yang bervariasi. Biasanya aku kayak gitu juga teman-teman. Nah, nanti kalau aku pas ngerjain project yang serius, maksudnya full musik, nanti aku akan kasih tunjuk deh untuk update-nya selanjutnya ketika aku tag gitar itu seperti apa. Nah, kalian bisa dengarkan atau bahkan ketika aku bedah mixing itu sudah ada beberapa track gitar di lagu Cukup Sudah. Nah, itu aku juga bedah track gitarku teman-teman. Itu banyak banget. Nah, teman-teman bisa cek di situ permainannya seperti apa, efeknya kayak gimana, suaranya kayak gimana. Nah, itu semua ada di situ. Gitu ya, teman-teman. Jadi, semoga ini menjawab untuk kalian bagaimana sih caranya untuk record gitar distorsi yang baik dan benar. Asik. Jangan dilihat dari permainanku ya. Kalau permainanku itu jelas ngawur semua gitu. Tapi caranya merecord, nah itu tadi bisa teman-teman ikuti step-stepnya, pluginnya. Aku sudah review semua. Kalau teman-teman pakai pedal board, pakai efek eksternal, ya sama. Kalian atur dulu efeknya, baru kalian record. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Gimana cara mixingnya? Nah, cara mixing gitar distorsi yang banyak ini tadi gimana? Tunggu video selanjutnya. Kalian di part 2 nanti aku akan bahas caranya mixing gitar distorsi versi Ivan Pianis. Sampai jumpa teman-teman. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman. See you.